Kita akan memulai dengan membahas kapasitansi pada kapasitor-kapasitor yang tersusun secara paralel. Misalnya sekarang kita memiliki 3 buah kapasitor yang tersusun secara paralel, C1, C2, dan C3. Lalu muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor itu Q1, Q2, dan Q3. Maka beda potensial pada ketiga kaki kapasitor ini semuanya sama, ini delta V. Sekarang kita simpulkan bahwa delta V ini V saja. Sehingga muatan yang tersimpan pada setiap kapasitor Q1 itu adalah C1 dikalikan dengan V, lalu Q2 itu adalah C2 dikalikan dengan V, dan Q3 itu adalah C3 dikalikan dengan V. Lalu jika kita ganti rangkaian paralel ini dengan sebuah kapasitor pengganti, misalnya kita simbolkan CP atau kapasitor pengganti yang memiliki kapasitansi CP, maka muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti ini kita bisa dapatkan dari kekekalan muatan bahwa Q yang tersimpan pada kapasitor pengganti ini sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Sehingga CP dikalikan dengan V itu sama dengan C1 dikalikan dengan V ditambah C2 dikalikan dengan V ditambah dengan C3 dikalikan dengan V. Jika kita ambil V-nya, maka kita dapatkan bahwa kapasitansi kapasitor pengganti CP ini sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Atau jika terdapat N buah kapasitor yang tersusun secara paralel, kita bisa dapatkan bahwa CP ini sama dengan total dari seluruh kapasitansi kapasitor yang tersusun secara paralel tersebut. Untuk rangkaian kapasitor seri, misalnya kita punya 2 buah kapasitor C1 dan C2 yang tersusun secara seri. Lalu beda potensial pada kaki kapasitor C1 itu adalah V1 dan beda potensial pada kaki-kaki kapasitor 2 itu adalah V2. Maka muatan yang tersimpan pada kedua kapasitor ini itu sama, Q, karena mereka tersusun dalam satu rangkaian loop yang sama. Sehingga C1 dikalikan dengan V1 itu sama dengan C2 dikalikan dengan V2. Lalu jika kita gantikan rangkaian seri ini dengan suatu kapasitor pengganti CS dengan kapasitansi CS, lalu muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti ini juga adalah Q, maka beda potensial pada kaki-kaki kapasitor pengganti ini, V, itu sama dengan total beda potensial pada kedua kaki kedua kapasitor. Sehingga V itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Atau dengan kata lain, Q dibagi dengan C seri itu sama dengan Q dibagi dengan C1 ditambah dengan Q dibagi dengan C2. Sehingga jika kita ambil Q-nya, kita dapatkan bahwa 1/C seri itu sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C2. Atau secara umum, jika kita punya N buah kapasitor yang tersusun secara seri, maka 1/C seri itu sama dengan total dari kapasitansi kapasitor yang tersusun secara seri tersebut. Sebagai contoh pertama, misalnya kita punya 3 buah kapasitor, di mana C2 dan C3 itu tersusun secara paralel, lalu keduanya itu tersusun secara seri dengan C1. Maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah merangkai C2 dan C3 ini secara paralel, sehingga kita dapatkan bahwa CP itu sama dengan C2 ditambah dengan C3. Kemudian C paralel ini kita serikan dengan C1. Sehingga kita dapatkan bahwa 1/C seri itu sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C paralel. Dan C seri ini tidak lain adalah kapasitansi kapasitor pengganti rangkaian yang kita inginkan. Sebagai contoh yang kedua, misalnya sekarang kita punya 4 buah kapasitor, di mana C2 dan C3 itu tersusun secara seri, lalu keduanya tersusun secara paralel dengan C4, kemudian rangkaian ini tersusun lagi secara seri dengan C1. Maka tahapan untuk menghitung kapasitansi kapasitor pengganti itu adalah pertama kita rangkaikan C2 dan C3 secara seri, sehingga kita dapatkan bahwa 1/C seri itu adalah 1/C2 ditambah dengan 1/C3. Lalu setelah itu C seri ini kita rangkaikan secara paralel dengan C4, sehingga kita dapatkan bahwa C paralel ini adalah C seri ditambah dengan C4. Kemudian setelah itu C paralel ini kita rangkaikan lagi secara seri dengan C1. Sehingga kita dapatkan 1/C seri yang kedua ini itu sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C paralel. Dan C seri yang kedua ini tidak lain adalah kapasitansi kapasitor pengganti keseluruhan kapasitor tersebut.